Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Ibu. Selamat malam juga Ibu Suci. Iya, boleh perkenalan terlebih dahulu ya Bu ya, dengan Ibu siapa, lalu jabatannya sebagai apa, dan juga asal instansinya dari mana. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Eka Sri Hilmawati dari SD Sukahning. Untuk jabatannya saya di guru kelas dan mengajar di kelas 2 SD. Oke, baik. Ibu mohon izin ya Bu ya, mohon izin waktunya untuk bertanya-tanya seputar kegiatan pembelajaran yang ada di kelas ya Bu. Ya, baik. Silakan Ibu Suci. Oke, ya dimulai ya. Untuk pertamaan yang pertama, apa pendapat Ibu tentang motivasi belajar? Untuk motivasi belajar, menurut saya itu merupakan dorongan siswa yang bisa berasal dari dalam diri siswa itu sendiri maupun dari luar siswa itu sendiri, yang mana motivasi belajar itu agar siswa dapat memahami materi atau mencapai hasil dan tujuan belajar yang telah ditentukan, begitu. Oke, jadi dorongan merupakan hal yang berasal dari diri siswa ya Bu ya? Ya, dari diri siswanya itu Ya. sendiri maupun dari luar diri siswa itu. Ya, jadi bisa dari dua ini ya, dua faktor. Oke. Selanjutnya Iya. Ibu, menurut Ibu, pentingkah motivasi belajar bagi peserta didik? Dan kalau penting apa alasannya dan kalaupun tidak penting apa alasannya? Oh, tentu untuk motivasi belajar itu sangat penting ya, Bu, di mana kalau siswa itu sendiri tidak memiliki motivasi untuk belajar, maka akan sulit untuk menerima pembelajaran yang akan kita berikan. Kemudian juga akan berdampak pada kesulitannya dalam mencapai tujuan dan hasil belajar yang maksimal ataupun optimal. Begitu, Ibu Suci. Iya, jadi memang sangat penting ya Bu ya, motivasi belajar bagi peserta didik. Iya, Oke, betul sekali. selanjutnya, ya selanjutnya menurut Ibu, apa saja indikator-indikator motivasi belajar Bu? Nah, untuk indikator motivasi belajar itu sendiri dapat kita lihat ya bahwa siswa itu memiliki antusias yang sangat tinggi ketika akan dilaksanakannya pembelajaran. Kemudian siswa juga rajin untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah kita berikan. Kemudian mereka akan senang belajar hal-hal yang baru bersama kita begitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Menurut Ibu, seberapa seriuskah dampak apabila motivasi belajar peserta didik rendah dan apa alasannya? Nah, itu berkaitan dengan pentingnya tadi ya motivasi belajar itu sendiri. Nah, sangat serius itu kalau misalkan dampaknya dampaknya akan sangat serius jika motivasi belajar siswa itu rendah. Maka siswa akan mengalami kesulitan dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Begitu pula dengan kita akan susah gitu untuk memberikan materi yang bermakna dan mudah dipahami oleh siswa begitu. Ya, jadi memang itu awal ya Bu ya, dasar mungkin ya. Jadi untuk menuju Iya, ke sangat pembelajaran yang fundamental. baik, hanya fundamental sekali ya Bu. Oke, Iya, selanjutnya, betul. apa pendapat dan saran Ibu? Barangkali ada kritik ataupun saran yang bisa diberikan mengenai rendahnya motivasi belajar peserta didik di kelas 3 khususnya. Nah, untuk sarannya ya, agar dalam mengajar, guru itu harus memberikan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan begitu dan bisa menstimulus semangat siswa dalam melakukan pembelajaran ya seperti itu. Dan juga kita harus memberikan eh, pembelajaran yang variatif dan tidak membosankan begitu Ibu Suci. Oke, jadi memang harus melihat dulu ini ya, kita harus narik dulu eh, kegemaran siswa ya biar disesuaikan dengan karakteristik Iya, siswa tentu. iya, betul Oke, betul. ya selanjutnya apa pendapat Ibu mengenai minat baca? Nah, kalau untuk minat baca, menurut saya itu merupakan ketertarikan untuk kita terhadap suatu bacaan gitu, atau untuk ketertarikan kita untuk membaca tanpa adanya paksaan dari luar, jadi untuk kemauan sendiri begitu. Nah, ini ada keterkaitannya dengan kebiasaan atau habit kita begitu dalam Oke, membaca. oke. Pertanyaan selanjutnya Ibu, menurut Ibu pentingkah minat baca bagi peserta didik dan apa alasannya? Oh ya, sangat penting ya Bu Suci untuk minat baca itu karena terlebih untuk di kelas rendah itu sendiri, di mana siswa harus
ada yang namanya membaca permulaan dan membaca lanjutan. Nah, dan kemudian untuk membaca itu sendiri sangat penting karena dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari itu juga tidak terlepas dari yang namanya membaca begitu Ibu Suci. Iya, betul. Ke selanjutnya ya, Bu. Menurut Ibu, Ya. hal-hal apa saja yang mempengaruhi minat baca peserta didik? Nah, yang dapat mempengaruhi minat baca peserta didik itu sangat dipengaruhi juga oleh kebiasaan ya, kebiasaan siswanya itu sendiri yang dapat kita bentuk misalkan melalui pembiasaan literasi begitu sebelum belajar. Jadi siswa dibiasakan untuk diberikan bacaan yang menarik gitu bagi sesuai dengan usia siswa itu sendiri. Ya, jadi memang buku bacanya juga harus ramah cerna ya, Bu ya. Iya, dan juga sekolah juga harus apa? Harus menyediakan buku-buku yang memang ramah untuk dibaca oleh anak sehingga minat baca anak juga akan tumbuh begitu Ibu Suci. Oke, Ibu untuk selanjutnya, menurut Ibu seberapa seriuskah dampak apabila minat baca peserta didik rendah dan apa alasannya? Nah, sangat serius karena seperti kita ketahui bahwa minat baca khususnya di Indonesia itu masih tergolong rendah begitu kalau berdasarkan ya sumber-sumber yang saya baca ya kalau minat baca kita itu masih belum terlalu baik gitu dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, makanya Ya, betul. jika minat baca kita rendah maka akan berpengaruh juga terhadap kualitas pendidikan misalkan kalau secara luas ya. Kalau secara sempitnya di sekolah itu sendiri ya bisa siswa juga akan mengalami kesulitan begitu dalam melaksanakan pembelajaran. Kalau misalkan Ya, minat jadi, bacanya rendah, jadi akan sulit mengerti begitu. iya. Jadi kalau secara eh, yang lebih luas mungkin ke kualitas pendidikan dan lebih Iya, merucutnya lagi untuk sekolah kualitas lulusannya mungkin Ibu ya. iya begitu Ibu Suci. Iya. Oke, selanjutnya, apa pendapat ataupun saran dari Ibu tentang rendahnya minat baca peserta didik di kelas 3, Bu? Nah, kalau misalkan untuk rendahnya minat baca di siswa, khususnya di siswa kelas 3 itu sendiri ya bisa bisa dilakukan dengan cara seperti tadi itu pembiasaan literasi sebelum belajar, kemudian sekolah menyediakan perpustakaan yang proper begitu untuk siswa dapat membaca buku bacaan yang bermanfaat dan bermakna bagi siswa itu sendiri, begitu Ibu Suci. Oke, selanjutnya Ibu, apa pendapat Ibu mengenai minat belajar? Nah, untuk minat belajar sama halnya dengan minat baca tadi ya, kalau tadi minat baca ketertarikan untuk membaca tanpa paksaan, kalau minat belajar itu sendiri merupakan ketertarikan untuk mengikuti pembelajaran dengan perasaan senang, begitu dengan suasana hati yang gembira itu bagi anaknya, sehingga tanpa merasa ada paksaan begitu Ibu Suci. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu pentingkah minat belajar peserta didik dan apa Oh alasannya? iya sangat ya sangat penting menurut saya ya sama halnya dengan motivasi belajar, minat belajar juga merupakan hal yang paling mendasar yang harus memang dimiliki oleh setiap siswa. Karena bagaimana pembelajaran itu akan terlaksana dengan baik kalau siswanya sendiri tidak memiliki minat terhadap pembelajaran tersebut, begitu. Jadi sangat berpengaruh sekali ya Bu ya. Jadi sama-sama hal yang memang dasar untuk dimiliki oleh siswa ya Bu. Iya, begitu. Oke, selanjutnya ya Bu, menurut Ibu, hal-hal apa saja yang mempengaruhi minat belajar secara umum? Nah, yang dapat mempengaruhi minat belajar kalau secara umumnya bisa dilihat dari keterampilan guru itu sendiri dalam menyampaikan pembelajarannya, kemudian komunikasi atau hubungan hubungan antara guru dan siswa juga itu sangat berpengaruh terhadap minat belajar. Selain itu, keadaan atau suasana di kelas yang nyaman, tenang dan apa namanya ya suasana kelas yang bersih begitu nyaman untuk digunakan untuk belajar juga dapat berpengaruh terhadap minat belajar siswa itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu, hal-hal apa saja yang mempengaruhi minat belajar matematika khususnya? Berarti kan secara umum kalau ini lebih Untuk ke matematika. Ya. oh ya lebih mengerucut ya. Kalau untuk di matematika kan kebanyakan siswa ya terlalu bukan apa ya kebanyakan siswa itu takut gitu kalau misalkan belajar matematika.
Nah, jadi minat belajar matematikanya juga kebanyakan rendah begitu ya. Sudah Ya, takut jadi duluan gitu kalau siswa ya takut tidak bisa. Nah, yang mempengaruhinya bisa jadi itu karena penyampaian gurunya itu sendiri kurang ya luas betul. gitu dalam menyampaikan materi. Kemudian media pembelajaran yang digunakan juga misalkan cenderung ribet begitu. Jadi tidak mudah dipahami oleh siswa begitu. Jadi siswa sudah tidak paham, ditambah lagi cara penyampaian gurunya yang ribet dan belibet begitu. Makin Jadi nggak minat suka ya Bu belajar ya. siswanya terhadap ya, jadi minat belajar terhadap pembelajaran matematikanya juga akan kurang begitu. Ya, oke. Selanjutnya Bu, menurut Ibu seberapa seriuskah dampak apabila minat belajar matematika siswa rendah? Apa alasannya? Nah, untuk dampaknya ya sangat serius ya karena kita ketahui bahwa untuk matematika itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan dari pelajaran yang paling mendasar saja yang dari menjumlahkan, mengurangi, perkalian, pembagian itu kan sangat mendasar begitu. Kalau minat belajar siswa dalam matematikanya rendah, nah siswa itu akan kesulitan dalam memecahkan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan matematika itu sendiri kalau menurut saya, Bu Suci. Oke, selanjutnya Bu ya. Mungkin ada Ya. saran gitu Bu dari Ibu untuk masalah rendahnya minat belajar matematika khususnya di kelas 3. Nah, untuk sarannya ya dapat ibu guru dapat menggunakan media yang konkret begitu kalau untuk di kelas rendah, kemudian melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Misalkan kalau dalam pengukuran begitu untuk satuan baku, nah siswa dilibatkan dibiarkan mencoba sendiri untuk mengukur misalkan mengukur panjang ubin begitu, mengukur benda-benda yang ada di sekitar siswa yang mudah diukur menggunakan alat sederhana begitu. Kemudian juga guru bisa lebih inovatif dalam mengembangkan media atau model pembelajaran yang sesuai diterapkan untuk mata pelajaran matematika begitu. Oke, selanjutnya Ibu, apa pendapat Ibu mengenai hasil belajar? Nah, untuk hasil belajar itu menurut saya merupakan kemampuan yang diperoleh siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran itu sendiri. Oke, jadi hasilnya ya Bu ya, hasil dari kegiatan Iya, pembelajaran. iya betul. Oke. Selanjutnya, menurut Ibu, pentingkah hasil belajar peserta didik dan apa alasannya? Nah, untuk hasil belajar itu tentu sangat penting ya karena merupakan tolak ukur keberhasilan dari proses pembelajaran itu sendiri sejauh mana kita sudah berhasil menyampaikan pembelajaran dan siswa juga sejauh mana siswa sudah mencapai hasil belajarnya sesuai dengan yang telah ditentukan untuk pencapaiannya sesuai yang telah ditentukan di kurikulum begitu. Iya. Selanjutnya, menurut Ibu, hal-hal apa saja yang mempengaruhi minat belajar siswa? Untuk Mohon minat maaf Ibu, belajar lebih siswa, untuk hasil ya ya. baik. Mohon maaf hasil. Ya. Mempengaruhi hasil belajar siswa secara umum. Nah, untuk hal-hal yang mempengaruhi hasil belajar itu yang seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa motivasi belajar siswa, minat belajar siswa itu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang akan dicapai oleh siswa itu sendiri begitu. Kemudian selain itu ada juga kemampuan guru dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, itu juga mempengaruhi hasil belajar yang akan didapatkan oleh siswa begitu, Ibu Suci. Iya. Kalau untuk secara spesifik untuk muatan pelajaran matematika, ada hal-hal yang lain nggak Bu selain tadi dari yang umum? Saya rasa sama aja ya, kalau untuk matematika juga harus ada motivasinya juga, minatnya juga, dan kemudian kemampuan guru dalam menyampaikan pembelajaran matematika itu agar menjadi lebih menyenangkan, sehingga motivasi dan minat siswa dapat terbentuk dengan baik, kemudian dapat mencapai hasil yang maksimal, hasil belajar yang maksimal. Oke. Begitu. Eh, ya, selanjutnya, Bu, menurut Ibu, seberapa seriuskah apabila peserta didik memiliki hasil belajar yang rendah dan apa alasannya? Nah, menurut saya sangat serius ya kalau misalkan peserta didik mendapatkan hasil belajar yang rendah. Nah, itu keberhasilan proses pembelajarannya patut dipertanyakan. Apakah ada yang salah dari kitanya atau apa fasilitas yang kita sudah sediakan untuk proses pembelajaran itu kurang memadai atau bagaimana sehingga
hasil belajar siswa masih rendah. Nah, itu perlu dipertanyakan dan memang sangat penting karena seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa hasil belajar itu merupakan tolak ukur dari keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri. Oke, selanjutnya Bu, mungkin ada saran dari Ibu untuk mengatasi rendahnya hasil belajar siswa secara umum terlebih dahulu ya Bu. Ya, baik. Untuk mengatasi rendahnya hasil belajar siswa, ya tadi lebih dikembangkan lagi bagaimana cara membangun motivasi belajar siswa dan minat belajar siswa sehingga hasil belajar yang dicapai siswa dapat optimal atau maksimal begitu Ibu Suci. Iya, kalau untuk lebih dikhususkan ke matematika bagaimana Bu? Apakah ada saran lain mungkin atau sama saja? Untuk sarannya kalau di matematika secara garis besar sama ya untuk yang secara umum tadi. Namun lebih dikhususkan lagi untuk mengatasi rendahnya hasil belajar siswa dapat menggunakan media yang konkret dan interaktif, kemudian melibatkan siswa dalam setiap proses pembelajarannya, kemudian ciptakan suasana pembelajaran matematika yang menyenangkan sehingga siswa dapat belajar matematika tanpa paksaan dan lebih apa ya mengenal matematika itu bukan suatu mata pelajaran yang menakutkan tetapi justru malah lebih menyenangkan begitu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, apa pendapat Ibu Ya. mengenai keterampilan membaca lanjutan? Tadi sudah sempat Nah, disinggung ya, untuk ada yang, Heeh, ya, ya permulaan dan lanjutan ya. Nah, untuk ya. keterampilan membaca lanjutan merupakan keterampilan membaca yang mana dikhususkan untuk memperoleh isi pesan atau informasi dari bacaan yang dibaca oleh siswa itu sendiri begitu. Oke. Kalau menurut Ibu, seberapa penting keterampilan membaca lanjutan di kelas 3? Sangat penting karena memang untuk di kelas 3 sudah mulai dituntut untuk memiliki keterampilan membaca lanjutannya di mana dalam membaca soal juga siswa harus sudah dituntut bisa menangkap informasi apa yang disampaikan dari soal tersebut begitu agar siswa lebih mudah dalam menjawab pertanyaan. Oke. Seperti itu. Ya, selanjutnya, menurut Ibu, hal-hal apa saja yang mempengaruhi keterampilan membaca lanjutan? Nah, untuk yang mempengaruhi keterampilan membaca lanjutan ada kaitannya dengan membaca permulaan. Nah, jika keterampilan membaca permulaan siswa masih kurang, maka akan berpengaruh juga terhadap keterampilan membaca lanjutannya begitu. Kemudian selain itu ada mempengaruhi juga terhadap pemahaman kosakata siswa dalam bacaan begitu Ibu Suci. Iya kan, karena kebetulan mungkin sama ya Bu, di daerah yang sama, anak-anak terbiasa menggunakan bahasa Sunda mungkin ya Bu ya. Nah, Jadi iya banyak betul. yang harus ditranslate lagi sama kita. Jadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Sundanya itu apa, baru mereka paham mungkin ya. Iya, iya betul seperti itu. Oke, selanjutnya, menurut Ibu, seberapa seriuskah apabila peserta didik memiliki keterampilan membaca lanjutan yang rendah? Dan apa alasannya? Ya, sangat serius seperti yang sudah disampaikan tadi karena memang dalam membaca lanjutan ini sangat penting ya selain dalam mengerjakan soal karena di kelas 3 itu sendiri sudah mulai mata pelajarannya banyak begitu untuk di apa namanya banyak bacaan-bacaan yang panjang yang diperlukan keterampilan khusus agar siswa dapat menangkap isi atau informasi yang disampaikan dari bacaan tersebut begitu. Sehingga memang jika keterampilan membaca lanjutannya rendah dan akan berdampak pada keterampilan membaca yang lainnya begitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ini, Bu. Oke, Ya, mungkin Ibu ada Suci. saran-saran dari Ibu untuk mengatasi masalah rendahnya keterampilan membaca lanjutan di kelas 3, Bu. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya yang terkait minat baca. Nah, ini masih ada keterkaitan. Untuk Oke. sarannya bisa dibiasakan atau dibudayakan untuk kegiatan membaca sebelum pembelajaran dilaksanakan. Kemudian sekolah menyediakan buku cerita atau buku bacaan yang memang mudah dipahami oleh siswa sehingga selain menumbuhkan minat baca, keterampilan membaca lanjutan siswa juga dapat lebih dikembangkan begitu Ibu Suci. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan menjawab banyak sekali soal dari saya dan juga pertanyaan dari saya. Eh,
Tentunya terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih atas Iya. kesediaannya. Eh, Terima kasih banyak ya Bu ya. Mungkin bisa di stop dan pamit undur diri Bu. Mohon maaf apabila ada Ya, kekurangan dan baik. kesalahan. Ya, ya, Assalamualaikum. sama-sama Ibu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.